Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Demikian Matius menutup pewartaan Injilnya pada hari ini. Anak-anakku sekalian di rumah, para remaja, orang muda, ibu dan bapak, saudari, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Beberapa hari lagi saudara-saudari kita kaum muslim di seluruh dunia akan merayakan Idul Fitri. Dan seperti setiap tahun, tentu dalam hati mereka ada kerinduan untuk kembali ke tanah asal usul mereka, istilahnya mudik. Untuk membagi rezeki kepada mereka yang ditinggalkan di tempat asalnya di kampung halaman. Untuk silaturahmi dengan mereka yang menjadi bagian hidupnya sebelum merantau ke tempat lain. Peristiwa yang kita rayakan pada hari ini, pesta kenaikan Tuhan, adalah juga mudik Yesus ke habitatnya yang semula, yaitu ke rumah Bapa di surga. Berbeda dengan orang yang mudik di dunia ini, entah sebelum Idul Fitri, entah sebelum Natal, atau hari apapun juga. Sebelum kembali ke rumah Bapanya di surga, Yesus sesudah kebangkitannya masih menemani murid-muridnya. Dikatakan dalam bacaan pertama tadi, yang dibacakan dengan bagus sekali, bahwa murid-muridnya seringkali muncul di hadapan murid-muridnya itu dan menguatkan mereka. Memberikan pencerahan kepada mereka tentang apa? Tentang apa yang sudah dikerjakannya sesuai dengan perintah Bapa.
Dan sebelum pamit dari murid-muridnya, ia juga memberikan perintah kepada mereka yang disampaikan oleh Lukas dalam bacaan pertama dan disampaikan oleh Yesus sendiri dalam Injil Matius, penutup Injil Matius yang kita baca dari Injil tadi. Apa itu? Jangan kamu takut. Pada saat Yesus dilahirkan, atau sebelum Yesus dilahirkan, malaikat sudah mengatakan, anak ini akan disebut Immanuel, Allah beserta kita. Janji Allah itu melalui malaikat dipenuhi oleh Yesus. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Mengapa? Karena sebelum Yesus naik ke surga, dia menitipkan 3 hal untuk dikerjakan oleh para murid. Maka malaikat dalam bacaan pertama tadi mengatakan, kamu jangan memandang ke langit melihat perginya Yesus ke rumah Bapaknya. Seperti dulu dalam perjanjian lama, Nabi Elisa dan teman-temannya memandang perginya Nabi Elia ke surga dan hilang di tengah tutupan awan-awan di langit. Jangan kamu memandang, jangan kamu sibuk melihat, tetapi kerjakanlah apa yang harus kamu kerjakan, seperti Yesus sudah menyelesaikan tugas yang Bapa percayakan kepadanya. Dan selama kita bersiarah di bumi ini, apa yang harus kita kerjakan sebagai murid-murid Yesus? Jadikan semua orang muridku. Dan untuk Keuskupan Banjarmasin itu jelas sekali dirumuskan dalam arah dasar, supaya dimanapun, dengan siapapun kita hidup, dan siapapun kita, anak-anak, orang remaja, orang muda, orang dewasa, kakek nenek, kita semua diutus untuk menjadikan orang muridnya. Murid-murid Yesus. Murid-murid yang bersaudara, murid-murid yang berdamai dan bersahabat satu sama lain. Murid-murid yang saling menolong, lebih-lebih pada masa sulit seperti sekarang ini. Yang peduli akan sesamanya ketika semua orang menjadi saudara satu sama lain. Itulah tanda-tanda murid-murid Yesus. Dan kita diutus untuk menjadikan semua orang, apapun juga agamanya dan sukunya, menjadi murid-murid Yesus. Jadi tugas yang diberikan Yesus kepada kita memang mulia sekali, tapi juga berat dan tidak mudah. Dan terus-menerus harus kita kerjakan. Dan yang kedua, bila mereka sungguh percaya, sumber dari kedamaian, persaudaraan, kebaikan, harapan, kegembiraan itu ialah Allah yang adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus, baptis mereka dalam nama Allah Tritunggal. Itu tugas kita semua, bukan tugasnya paus, uskup, pastor atau siapapun, tugas kita semua. Dan yang ketiga, ajar mereka semua yang sudah kuajarkan kepadamu. Maka sebelum kita merasul, kita mesti mengenal baik-baik apa yang diajarkan Yesus. Bukan menghafal katekismus, melainkan melaksanakan seperti apa yang diajarkan Yesus kepada kita melalui murid-muridnya. Itulah tugas yang dipercayakan kepada kita sebelum kita diperkenankan ikut Yesus ke tempat di mana sekarang dia ada. Dan ada satu janji, kamu tidak pernah sendirian. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tidak ada orang Katolik yang boleh mengatakan aku sendirian. Tidak ada orang yang peduli akan aku. Yesus dalam kuasa rohnya selalu peduli akan kita. Dan dia ada bersama dengan kita. Jangan kita menjadi orang yang peragu seperti beberapa murid dikatakan oleh Matius dalam Injil tadi. Kita pasti dan yakin bahwa Allah selalu menyertai kita apapun juga yang terjadi. Dan bersama dan dalam Yesus kita menjadi pemenang
atas semua kendala dan kesulitan yang dihadapi bukan saja oleh kita, melainkan oleh seluruh dunia ini. Dan demikian merayakan pesta kenaikan Tuhan dari rumah kita masing-masing mempunyai makna, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin. Amin.